Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang lanjutan Rizik Syihab dan menantunya Muhammad Hanif Alatas hari ini. Sidang beragendakan pendapat jaksa penuntut umum terkait eksepsi. Keduanya akan menjalani sidang dengan agenda pendapat jaksa penuntut umum terhadap eksepsi terkait menyebarkan informasi bohong dalam perkara terkait tes swab RS UMI. Rencananya sidang digelar pukul 9 pagi dengan sistem sidang online. Sidang tidak diperuntukkan secara umum, hanya keluarga dekat yang dapat menghadiri sidang. Yang akan mengancam kita. Untuk mengetahui kondisi jalannya sidang lanjutan Rizik Syihab, kita bergabung dengan Christo Suryokusumo dan juru kamera dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Christo, bagaimana jalannya sidang di sana? Lalu seperti apa pengamanan yang diterapkan di area sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Timur? Baik Anggita, terkait dengan persidangan hari ini berjalan cukup kondusif, di mana kalau kita melihat pada persidangan sebelumnya, massa ataupun simpatisan dari Rizik Syihab sendiri ini sudah berkumpul sejak pagi. Namun untuk persidangan kali ini tidak ditemui banyaknya massa yang berkerumun, dan juga pada persidangan kemarin juga sempat ada sedikit gesekan kecil begitu antara masyarakat atau simpatisan dengan pihak keamanan. Namun untuk persidangan kali ini tidak ditemukan dan sidang dapat dikatakan berjalan cukup kondusif. Dan untuk persidangan kali ini TNI dan Polri bekerja sama dengan menurunkan kurang lebih hampir 1.394 personil untuk mengamankan persidangan kali ini. Dan juga dalam sepanjang persidangan kali ini yang saat ini masih terus berlangsung persidangannya, dan juga pantauan kami di sini, memang persidangan dapat berjalan cukup kondusif dan tidak dijumpai banyaknya simpatisan ataupun masyarakat yang berdatangan untuk kemudian menghadiri dan juga ikut memberikan dukungan terhadap Muhammad Rizik Syihab pada persidangan kali ini. Anggita. Ya, Christo, sebelumnya dalam persidangan pada 26 Maret lalu, Rizik Syihab sudah menyampaikan nota keberatannya atau eksepsi dalam persidangan. Lalu seperti apa tanggapan dari jaksa penuntut umum atas eksepsinya? Baik Anggita, terkait dengan tanggapan dari jaksa penuntut umum, ada sejumlah poin ini yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum terkait tanggapannya terhadap eksepsi ataupun nota keberatan yang sudah disampaikan Rizik Syihab pada persidangan sebelumnya. Dan dari hasil yang bisa kami kumpulkan sementara, bahwa dari jaksa penuntut umum menilai bahwa nota keberatan ataupun eksepsi yang disampaikan oleh Rizik Syihab ini dinilai sebagai ilustrasi pribadi ataupun argumen dari Rizik Syihab secara pribadi terhadap perkara yang menjeratnya. Sehingga ini menurut para jaksa penuntut umum sendiri dinilai tidak sesuai dengan dalil hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu juga kalau kita melihat pada pembacaan eksepsi sebelumnya, memang dari pembacaan eksepsi yang disampaikan oleh Rizik Syihab pada persidangan sebelumnya, Rizik Syihab lebih banyak mengkritisi ataupun menyerang begitu pihak-pihak ini yang ikut andil dalam perkara yang dihadapinya, seperti dari pihak pengadilan sendiri, lalu juga dari jaksa penuntut umum, dan juga Rizik Syihab sempat juga dalam pembacaan eksepsinya membawa nama Wali Kota Bogor Bima Arya dalam pembacaan eksepsinya. Namun menurut jaksa penuntut umum dalam tanggapan yang disampaikan, memang tanggapan ataupun eksepsi yang disampaikan oleh Rizik Syihab kemarin memang sepenuhnya hanyalah ilustrasi pribadi atau pendapat pribadi dari Rizik terkait dengan perkara yang menjeratnya. Selain itu, dari jaksa penuntut umum juga memberikan tanggapan kepada penasihat hukum dari Rizik Syihab sendiri untuk ini dinilai tidak teliti ataupun kurang cermat dalam membaca dakwaan-dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum sendiri kepada terdakwa. Hal ini juga menjadi salah satu poin yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum terkait dengan persidangan pada hari ini. Dan saat ini persidangan masih terus berlangsung dan kami masih menunggu keterangan lebih lanjut baik dari pihak jaksa penuntut umum ataupun dari pihak penasihat hukum dari Rizik Syihab sendiri. Dan kasus ini memang dimulai ketika Rizik Syihab dan istrinya menjalani perawatan di Rumah Sakit UMI Bogor dan dinyatakan positif terinfeksi oleh COVID-19. Namun meskipun demikian, Rizik Syihab dan juga bekerja sama dengan pihak rumah sakit ini justru memberikan pemberitaan atau pernyataan yang bertolak belakang dengan kenyataan bahwa Rizik Syihab positif COVID-19, sehingga kasus ini dinilai sebagai salah satu penyampaian berita bohong ataupun hoax, sehingga
menjadi salah satu kasus dari 3 kasus yang menjerat Rizik Syihab. Namun meskipun demikian kami hingga siang hari ini masih menunggu keterangan dari penasihat hukum maupun dari jaksa penuntut umum terkait dengan hasil dari pembacaan ataupun dari hasil dari sidang pada siang hari ini. Anggita. Baik, Kristo, terima kasih untuk informasi yang Anda sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian laporan dari Kristo Suryo Kusumo dan juru kamera dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur.